serius, dari tadi offer ketawa. Ya gimana ya? Narasumbernya Billy Bun. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari oh sebentar, kita ingatkan dulu lagi untuk pendengar Sindo, nanti akan dipilih oleh produser kita. Penanya yang beruntung akan mendapatkan buku yang on top dan juga satu CK glasses dari Optic Says ya. Jadi kirimkanlah pertanyaan Anda sebanyak-banyaknya. Kita siksa Billy Bun untuk menjawab malam ini. Ampun, nanyanya berat-berat banget lagi. Itu bener. Ini Okay, ada pertanyaan nih dari yang di-mention ke Twitter saya @BillyBun. Nina Iwe. Dia bilang, Kak Billy ngerasa terlahir sebagai anak indigo nggak sih? Indigo itu apa sih? Nggak ada yang tahu juga. Anak yang punya kekuatan luar biasa itu kan? Oh gitu ya? Ya udah kalau gitu saya jawab iya deh. Saya nggak ngerti maksudnya, tapi kalau artinya kekuatan yang luar biasa, iya deh, anggap aja iya. Oke. Ini ya, kita lanjut lagi ya. Ada Victor. Menurut Billy, bisnis itu harus sesuai sama pasar atau sesuai sama passion. Karena passion belum tentu sesuai dengan keinginan pasar. Nah, bagaimana caranya mempengaruhi pasar agar menyukai passion kita? Oke, ini sebenarnya terkait dengan brand management. Itu adalah salah satu passion saya juga, suatu ilmu brand management. Jadi kebetulan saya kuliahnya brand management, dan kebetulan setelah lulus pun saya kerja di Nike, Oakley dan sebagainya, sampai detik ini pun menangani brand gitu. Nah, kalau ditanya mau bisnisnya tergantung opportunity pasar atau passion, saya harus jawabnya passion dulu. Gitu ya, passion dulu, karena itu tadi, passion itu adalah faktor X di luar sana yang akan menggerakkan kita untuk berbuat lebih. Nah, pada dasarnya secara psikologis, kalau seseorang itu berbuat lebih, berusaha lebih keras daripada orang lain, chance suksesnya akan lebih tinggi, gitu ya. Nah, memang kalau akhirannya yang dikerjakan itu tidak atau belum punya pasar, let's say di negara Indonesia lah, itu belum ngetop, belum segala macam. Kalau kita punya passion, kita akan ngerjain itu boleh dibilang 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari, tanpa capek. Kita berusaha untuk mengeducate market, segala macam. Ujung-ujungnya kalau memang itu passion kita akan bisa sukses juga. Gitu, chance suksesnya lebih tinggi. Nah, dibandingkan banyak banget kesalahkaprahan entrepreneur di Indonesia, di mana dia memilih bisnis-bisnis yang langsung melihat karena opportunity, karena market. Apalagi yang parahnya gini, temennya bilang, kita bisnis itu yuk. Kenapa? Oh, si itu penghasilannya 100 juta sebulan. Karena dia gini-gini nih. Oh, kelihatannya gampang. Kemudian mereka join atau bikin PT, terus kemudian usaha di situ. Ingat, ketika tidak punya passion, ya, kalau di luar kan kita selalu ngeliat apa? Rumput di luar sana lebih indah gitu kan. Nah, tapi begitu kita udah masuk ke dalam situ, itu mana ada sih jalan yang semulus sutra. Nah, di depan itu kita akan melihat hambatan-hambatan. Kalau kita tidak menyukai pekerjaan tersebut atau bisnis tersebut, akhirnya makin lama itu makin ciut tuh, motivasi makin hilang, makin susah, akhirnya nyerah gitu. Jadi balik lagi, memang kalau kita ngerjain sesuai passion ya, itu kita jadi kayak energizer bunny gitu loh, jalan terus nggak capek-capek gitu. Nah, kalau kita udah melakukan itu, chance kita untuk akhirnya mencapai suatu titik yang memuaskan itu akan lebih tinggi. Gitu. Oke, itu mudah-mudahan puas ya, Mas Victor. Kemudian ini tentang yang on top ya, dari Adi di Bandung. Batasan yang di sini ini apa, Mas? Apakah yang dalam arti pemikiran yang masih muda dan hijau, atau yang dalam arti real hanya anak-anak muda saja? Oke, intinya gini loh, kalau banyak banget yang juga bertanya mungkin sama gitu ya, Mas Billy, kalau yang on top itu sampai umur berapa sih gitu ya? Saya nggak akan pernah mau jawab itu, karena balik-balik lagi, kita nggak bisa menjudge seseorang itu sukses atau tidak. Kita nggak bisa menjudge seseorang itu sukses masih usia muda atau tidak gitu. Itu saya balikin buat semua orang, semua anak-anak muda. Saya sering, atau saya masih ketemu orang-orang yang umur 45, umur 50, kemudian sukses dan jiwanya mungkin lebih muda daripada anak-anak yang masih muda. Ngerti nggak? Nah, jadi di situ pun saya masih ngeliat apa ya, mungkin yang ini lebih ke spirit kali ya. Gitu. Kalau memang akhirannya kebetulan umurnya masih muda dan udah sukses, ya itu interpretasi masing-masing lah gitu. Tapi intinya, in my opinion, yang lebih penting adalah spirit. Oke, ya biarin orang juga bertanya-tanya juga. Exactly. Nggak ada salahnya kok kalau kita sukses di umur 45, umur 40, umur 50, nggak ada salahnya gitu. Tetap lebih baik dibandingkan kita hidup nggak sukses kan. Nah, gitu. Iya, ketampar nggak? Dari Novita, Mas Billy bisa jelasin lagi arti lebih jauh believe in yourself, practice makes perfect ala Mas Billy. Mumpung lagi on air ini, biar kita termotivasi. Nah.
Oke, kalau kita ngomongin mungkin di buku yang on top itu chapter di awal-awal lah ya, itu ada tentang confidence gitu. Nah, saya melihat bahwa kita nggak akan bisa sukses kalau kita nggak punya confidence, nggak punya percaya diri. Nah, gimana caranya supaya kita bisa punya percaya diri? Percaya diri itu sebenarnya adalah, orang yang percaya diri itu adalah orang-orang yang tahu siapa dirinya, kelebihan maupun kekurangannya. Nah, banyak anak-anak muda yang take life for granted. Meaning adalah pagi bangun ngerjain mungkin kuliah atau kerja, terus kemudian pulang, terus kemudian capek tidur gitu. Nah, saya sendiri setiap hari sebelum tidur itu tanpa disengaja saya selalu melihat hari ini apa yang saya lakukan ya. Keberhasilan saya apa, kegagalan saya apa gitu. Termasuk saya tadi meeting nggak on time. Itu merupakan suatu kegagalan. Oh. So, I don't take life for granted. Every day saya selalu evaluate gitu. Nah, Setiap hari? setiap hari. Tanpa saya harus mencatat atau segala macam, enggak ya gitu. Nah, cuman kita harus tahu kelebihan dan kekurangan. Kalau kita nggak tahu, gini loh, kalau kita nggak tahu kelebihan kita, gimana kita mau terus mempertahankan hal-hal yang udah baik tersebut atau even improve it. Nah, kalau kita nggak tahu kelemahan kita atau kegagalan kita nggak ngerasa itu sebagai sesuatu kekurangan kan. Nah, jadi kita nggak akan pernah berusaha untuk mengimprove. Nah, inilah yang akhirnya membedakan antara orang yang akhirnya sukses atau tidak gitu. Orang yang sukses itu selalu mau membuat ada pepatah kan, hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, itu moto-moto seperti itu yang membedakan. Jadi kalau kita mau pede, kita harus tahu benar-benar kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Saya kelebihannya misalnya saya bisa ngomong di depan banyak orang, tapi saya kelemahannya misalnya saya kalau meeting selalu nggak on time. Nah, itu coba diimprove gitu. Oke. Nanti kita tanya lagi dan kita cari lagi, gali lagi motivasi-motivasi yang lain dari Billy Boon, pendengar Sindo, setelah 3 berita.